Nah, baik Bapak Ibu, ya. Kalau kita ingin sempurna ma'rifat kita, ingin sempurna musyahadah kita kepada Allah, ya, jalan yang pertamanya kita mesti mengenali awal mula kejadian. Nah, yang kedua, kita juga mengenali asal kejadian. Ini jalannya Bapak Ibu. Kalau kita ingin bermakrifat, kita ingin bermusyahadah dengan Allah, kenali awal mula kejadian, kenali pula asal kejadian. Sekarang Ustaz mau hantarkan dulu ke atas. Sebelum awal mula kejadian, sebelum kita mengenal asal kejadian, siapa yang lebih dahulu awal sebelum adanya yang awal? Siapa yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada? Siapa yang dahulu hidup sebelum adanya kehidupan? Yang lebih dahulu ada sebelum adanya segala yang ada, yang lebih dahulu awal sebelum adanya yang awal, yang lebih dahulu hidup sebelum adanya kehidupan, itulah yang disebut namanya dengan Allah. Siapa Allah itu? Allah itu, Allah menjelaskan, fazalikumullahu rabbukumul haq. Fazalikumullah rabbukumul haq. Fazalikumullah rabbukumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi yang Allah itu adalah zat yang sebenar-benarnya. Mana yang dikatakan Allah itu adalah zat yang sebenar-benarnya itu yang mana? Zat yang sebenar-benarnya itu yang dikatakan Allah, la sautun wala harfun. Dia tidak bisa disebut Bapak Ibu, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Kalaulah dia itulah sautun wala harfun, tidak bersuara, tidak berhuruf, tidak bisa disebut, berarti yang tidak bersuara, yang tidak disebut itu, hakikat dirinya zat itu adalah kosong. Yang kosong itu yang disebut namanya dirinya. Yang kosong itu yang dirinya. Yang gak bisa disebut, yang gak bisa dijelaskan, yang gak bisa diceritakan. Itu yang kosong itu yang dirinya Bapak Ibu. Kalaulah yang kosong itu adalah dirinya, yang tidak bisa disebut, tidak bisa diceritakan, tidak bisa dijelaskan, maka disebutlah ungkapannya, disebut istilahnya, karena nggak bisa disebut, nggak bisa diceritakan, maka disebutlah namanya Rabbul Izzati. Nih, Rabbul Izzati. Atau disebut namanya Ghaibul Ghuyub. Atau disebut juga namanya dengan Zatul Haq. Atau disebut juga namanya Zatul Bihal. Atau disebut juga namanya Zatul Bahdi. Atau disebut juga namanya dengan Zatul Bukti.
Atau disebut juga namanya wujud mutlak. Atau disebut juga istilahnya dengan wujud hakiki. Atau disebut juga namanya wujud muhit. Atau disebut juga istilahnya dengan kuni. Atau disebut juga istilahnya dengan kuni bil kuni. Atau disebut juga istilahnya dengan hu. Atau disebut juga namanya dengan batin. Ya. Jadi Bapak Ibu, batin, hu, Rabbul Izzati, Goibul Guyub, Zatul Haq, Zatul Bihal, Zatul Bukti, Zatul Bahdi, wujud mutlak, wujud hakiki, kuni, kuni bil kuni, menjelaskan tentang dirinya. Yang tidak bisa disebut, yang tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Inilah dikatakan la sautun wala harfun. Tidak ada suara dan tidak ada huruf. Karena tidak ada suara dan tidak ada huruf, karena dia kosong. Maka diistilahkan juga yang tidak ada huruf dan tidak ada suara itu, yang disebut kosong itu disebut juga dengan istilah la ta'yin. Apa artinya la ta'yin? Belum wujud, belum nyata. Itu yang dirinya. Itulah yang disebut namanya dengan innani. Tahu innani? Aku. Tuh, ini. Aku itulah yang Rabbul Izzati. Aku itulah yang berstatus Tuhan. Aku itulah yang bermakom Tuhan. Aku itulah berderajat Tuhan. Namaku Allah. Makanya Allah katakan, innani anallah. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang ada, melainkan yang wujud, yang nyata dan yang ada itu ana, aku, kata Allah. Yang aku itu yang disebut tadi namanya, yang batin, yang hu, yang zatul haq, Rabbul Izzati itu. Maka dijelaskan juga, fazalikumullahu rabbukumul haq, maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya. Jadi zat Rabbmu yang bernama Allah yang sebenar-benarnya itu la sautun wala harfun, tidak bisa disebut, tidak bisa diciptakan. Namun dia wujud, namun dia nyata, namun dia terang, namun dia jelas Bapak Ibu. Kalaulah dia disebut, maka dia bersifat. Kalau dijelaskan, dia juga bersifat. Jadi hakikat sebenarnya, Allah itu tiada bersifat. Dia bersifat kalau dijelaskan. Dia bersifat kalau diterangkan. Sebenarnya, dia tiada bersifat, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diterangkan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata Bapak Ibu. Kalau tak bisa diungkap dengan kata-kata, anyang sela. Jadi mengenal Allah itu cukup dirasa, diam, dan diimani. Alun diresek latarasu tuh.
Ya, ibu-ibu makan asam, bapak-bapak aku yang mengerinya mah. Lah itu tuh, Pak Azam itu maksudnya tuh. Ibu Siti makan asam, Pak Azam mengerinyam, meleleh-leleh pete-pete, wah. Wah. Alun diresek lah taraso tuh mah. Ya, ibarat bapak ibu menghidupkan api lilin. Nah, lilin. Ini untuk mengantarkan paham nih. Mengambil dengan raso. Nah. Apa namanya Bapak Ibu? Lilin. Ketika Bapak Ibu ya di rumah mati lampu, pada saat di rumah kita ada mati lampu, sebelum kita menghidupkan lilin nih, sebelum ditukiakan korek api itu, nah, kalau bahasa Ustaz Pazam ditukiakan, dipatikan, sebelum dihidupkan lilin itu Allah nampak tarangnya. Bapak Ibu maksud itu, sebelum lilin ini dihidupkan sudah nampak terangnya. Itu maknanya. Pejam mata nampak Allah, boleh buka mata tampak tarang Allah Tuhan. Itu yang tak bisa disebut tuh. Ya. Alun dipeganglah tarasu Tuhan. Kan itu yang disampaikan oleh orang-orang tua kita. Kok yo pandai Bapak Ibu mencari Tuhan, alun diresek lah tarasu itu maha. Urang makan asam awak yang mengerinyam tuh. Ya, pahamilah si hayat tuh. Pahamilah yang hidup itu pada diri. Kalau Bapak Ibu sudah memahami si hayat yang hidup pada diri, disitulah Bapak Ibu bisa merasakan hayat itu pada diri. Bisa merasakan si hayat pada diri. Turun naik tuh, keluar masuk tuh dari hidung tuh. Tidak bisa merasakan si hayat pada diri yang keluar masuk, yang turun naik, ala bakal pedong tuh mah. Siapa yang tidak mampu merasakan si hayat pada diri, yang hayat itu sudah meliputi sekalian tubuh, sudah memenuhi sekalian rongga tubuh yang dikatakan nyawa, nyatanya wujud Allah yang turun masuknya. Tak paham kita tuh, tak kenal kita itu. Siapa yang keluar masuk, siapa yang turun naik ini, ayolah bakal pidong tuh mah. Pahami itu yang mencari Tuhan itu dengan rasa. Ya. Rasu dibuat naik, paresu dibuat turun. Rasu yang dirasoi asailah. Pilih ke dalam, senter ke dalam, ikrok ke dalam. Itu yang Allah Bapak Ibu. Dia sudah menjadi rahasia akan diri setiap insan. Kalau dia sudah menjadi rahasia diri setiap insan, maka kenalilah insan itu. Siapa yang sudah mengenali insan pada dirinya, maka disitulah dia mengenal aku. Karena akulah yang dikatakan insan itu, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Dia telah wujud, dia telah nyata. Wujud dan nyatanya dirinya sempurnalah disebut namanya dengan insan itu Bapak Ibu. Namun hakikat diri insan itu yang sebenar-benarnya. Nih, kosong nih ha. Yang kosong tuh. Ini wujud yang kosong namanya. Ini wujudnya. Makanya melihat yang kosong, lihat kepada yang wujud. Yang wujud itulah sebenarnya kenyataan yang kosong. Untuk melihat yang kosong, lihat kepada yang wujud. Yang wujud itulah sebenarnya kenyataan yang kosong. Bahasa dalam Al-Qur'annya, untuk melihat yang batin, lihatnya kemana Bapak Ibu? Untuk melihat yang batin, melihatnya kemana? Melihatnya kepada yang zohir.
Apa sebabnya melihat yang batin, melihatnya kepada yang zahir? Untuk melihat yang batin, lihatnya kepada yang zahir, kenapa? Karena yang zahir inilah kenyataan yang baru dipatrikan ke dalam. Itu yang dikatakan rasul dibawa naik, preso dibawa turun. Kalaulah yang batin itu kalaulah melihat yang batin itu memandang yang pada yang zahir, ya, maka yang zahir inilah sebenar-benarnya kenyataan yang batin itu. Kalaulah yang zahir itu kenyataan yang batin, pilih ke dalam lagi, yang zahir inilah sebenar-benarnya yang batin itu. Bukan yang zahir itu yang nyata. Bukan yang zahir itu yang nyata. Yang nyata itu siapa? Yang nyata itu yang batin. Yang batin itu yang nyata, yang batin itu yang zahir. Bukan yang zahir itu yang nyata. Walaupun zahir itu maknanya nyata. Walaupun zahir itu maknanya terang dan jelas. Walaupun zahir itu maknanya wujud. Sebenarnya yang nyata, terang, jelas dan wujud itu adalah si batin. Disitulah dikatakan Allah itu batin, tiada tersembunyi, karena dia telah nyata senyata-nyatanya pada sekalian alam ini. Sekalian alam inilah kenyataan akan dirinya yang batin itu. Jadi jangan disebut juga Allah itu batin juga lagi. Jangan dikatakan Allah itu gaib juga lagi. Siapa yang mengatakan Allah batin, siapa yang mengatakan Allah itu gaib juga, apa namanya itu, Bu? Itu butuh sangi namanya. Kain lah jadi baju, ndak jo nampak kain tu pada baju, hati butuh sangi. Kopia lah batonggo di hati kepala kau dicari jo kopia, hati butuh sangi. Kaki lah dilangkakan kok, ndak jo nampak kaki itu, dicari jo kaki itu, hati butuh sangi. Aku dah wujud, aku sudah nyata, kata Allah. Kalau Allah sudah wujud, Allah sudah nyata pada sekalian alam dan sempurna pada dirimu. Kenapa kamu tak mampu juga memandang dan menyaksikan aku yang wujud pada alam, sempurna pada dirimu? Maka siapa yang tidak bisa melihat aku, yang sudah wujud pada alam dan sempurna pada dirinya? Apa namanya Pak Azam? Putusannya. Sekarang kita turun ke bawah. Bagaimana dia dikenal? Bagaimana dia bisa dilihat? Bagaimana dia disaksikan? Apa kata Allah? Kuntu kanzan mahfiyan wa ahbabtu an u'rafa wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Aku ini adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Kenapa Allah mengatakan dirinya perbendaharaan yang tersembunyi? Karena dirinya disebut batin. Dirinya disebut batin. Batin itu jangan dibilang tidak ada Bapak Ibu. Ada tapi belum bisa dikenal. Ya. Ada belum bisa dikenal. Aku ini adalah perbendaharaan tersembunyi. Wa ahbabtu an u'rafa. Lalu aku ingin dikenal. Ya, aku ingin dilihat, aku ingin disaksikan. Karena aku ingin dikenal, dilihat dan disaksikan, wa khalaqtul khalqa liya'rifani. Maka aku ciptakan sesuatu. Ini dengan bahasa syariat. Aku jadikan sesuatu yang mana sesuatu yang aku ciptakan itu adalah terbit dari diriku sendiri. Allah menciptakan sesuatu, tapi yang diciptakannya itu adalah dari dirinya sendiri. Liya'rifani. Supaya yang aku ciptakan itu, dia mengenal aku, dia bisa menyaksikan aku, akulah sebenarnya yang wujud itu pada dirinya. Mana yang diciptakan Allah dari dirinya, supaya yang diciptakan Allah dari dirinya itu, dia bisa mengenalnya, dia bisa menyaksikan Allah. Allah lah sebenarnya yang wujud dan nyata, yang sebenar-benarnya.
yang diciptakan, yang dijadikan Allah dari dirinya sendiri, inilah yang disebut namanya dengan nur, Bapak Ibu. Nur. Nur itulah awal kejadian. Nur itulah awal penciptaan. Kalaulah nur itu awal kejadian, awal penciptaan, maka nur ini pula lah tempat memandang akan diri Allah. Nur itulah tempat melihat akan diri Allah. Dengan nur itulah kita bisa mengenal Allah. Nah, kalaulah dengan nur itu tempat kita mengenal Allah, dengan nur itu kita memandang Allah, dengan nur itu kita menyaksikan Allah, maka siapa nur itu yang sebenarnya? Lihat, nur ini yang sebenarnya, ini yang disebut namanya wujudullah. Nur ini yang sebenarnya disebut ainullah. Nur inilah sebenarnya disebut hakikatullah. Nur inilah yang sebenarnya disebut namanya miratillah. Nur inilah sebenarnya disebut namanya abdillah. Ya. Nur itu disebut wujudullah, wujudnya Allah. Nur itu disebut nyatanya Allah. Nur itu disebut sebenar-benarnya Allah. Ini dalam bahasa hakikat. Nah, dalam bahasa hakikat. Dalam bahasa thariqat, nur ini disebut mir'atilah, cermin Allah. Nah, ini bahasa thariqat namanya. Cermin Allah. Nur itu cermin Allah, tempat memandang wujud dirinya Allah. Nah, secara bahasa syariat, nur ini disebut abdillah, hamba Allah. Nah. Sedangkan nur itu dengan bahasa ma'rifat, nah ini bahasa ma'rifat, itu tiada lain adalah Allah. Nah, tiada lain adalah Allah, itu sebenar-benarnya secara ma'rifat adalah Allah. Dia. Maka yang batin itu telah zohir. Yang batin itu telah nyata, yang batin itu telah wujud. Kalau yang batin itu telah wujud, telah nyata, telah zohir. Zohirnya berupa nur, maka nur itulah sebenarnya tempat memandang dan menyaksikan Allah itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Siapa yang sudah melihat nur, sudah melihat Allah tuh. Siapa yang sudah menyaksikan nur, sudah menyaksikan Allah tuh. Siapa yang sudah mengenal nur, sudah mengenal Allah itu. Ini yang dijelaskan oleh Nabi. Ketika Rasulullah itu ditanya Bapak Ibu, ya Rasul, bagaimana Allah yang engkau lihat itu ya Rasul ketika engkau mi'raj? Apa jawaban Rasulullah? Ra'aitullah nuran. Ra'aitullah nur. Aku melihat Allah tuh nur. Nur itu maksudnya, nih, jangan nur itu diartikan cahaya Bapak Ibu ya. Nur itu maksudnya, maknanya adalah terang. Terang itu maknanya jelas. Jelas itu maksudnya adalah nyata. Nyata itu maknanya wujud. Maka segala yang wujud, segala yang nyata, segala yang terang, segala yang jelas, itulah Allah itu. Ya, arti Allah itu. Jadi itu yang dikatakan oleh Rasul.
Wahai Umar, kalau kamu sudah bisa melihat aku, udah bisa kamu memandang Allah. Kalau kamu sudah memandang aku, udah sama kamu memandang Allah. Apa sebabnya memandang Nabi, memandang Rasul sudah sama memandang Allah? Karena nur itu tempat memandang dan menyaksikan Allah. Sekarang, kalaulah nur itu tempat memandang menyaksikan Allah, nur itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Nah, lihat nur ini, tempat memandang nyatanya Allah itu sudah nyata pada sekalian langit dan bumi. Apa kata Allah? Allah nurus samawati wal ard. Nah, Allah itu nur. Apa arti nur tadi Bapak Ibu? Nyata. Apa lagi? Jelas. Apa lagi? Terang. Apa lagi? Wujud. Allah itu wujud. Allah itu nyata. Allah itu jelas. Allah itu terang. Terang, jelas, nyata, dan wujudnya Allah itu pada sekalian langit dan bumi. Jadi sekalian langit dan bumi inilah yang dikatakan nur, tempat memandang nyatanya akan wujud Allah itu. Jadi mudah mencari nur itu. Kenapa mudah mencari nur? Karena nur itu sudah menjadi sekalian langit dan bumi. Yang payah itu mencari siapa, Bu? Yang payah itu mencari Nur Aini, Nur Hayati, Nur Laili, payah itu mencarinya. Tapi untuk mencari nur, memandang nyatanya akan wujud Allah, mudah. Segala yang wujud, itu nur tuh. Segala yang nyata, itu nur tuh. Segala yang jelas dan terang itu adalah nur. Sudah menjadi langit dan bumi dalam bentuk rupa berbeda wujud yang lain. Dulu memahaminya. Ya, ada apa Bapak Ibu nur? Sekarang, kenapa nur ini disebut namanya nur ilahi? Dan kenapa pula nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Nah, di mana duduk pahamnya nur ilahi? Di mana pula duduk pahamnya Nur Muhammad? Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini kan nur tadi, untuk memandang Allah, untuk melihat Allah itu pandang pada nur. Sekarang nur itu sudah nyata pada langit dan bumi. Ya, sekalian langit dan bumi itu itulah nur, tempat memandang nyatanya akan wujud diri Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kapan nur itu disebut nur ilahi? Kapan nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Atau kenapa nur itu disebut nur ilahi? Kenapa pula nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Ini mesti paham. Lihat. Nur ini disebut namanya nur ilahi karena nur ini asalnya daripada diri Tuhan itu sendiri. Nah, itu saya ulang lagi. Kenapa nur itu disebut nur ilahi? Karena nur ini berasal daripada diri Tuhan itu sendiri. Berasal dari dirinya sendiri. Nah, makanya disebut nur ilahi, nur Tuhan. Karena asalnya daripada Tuhan. Yang kedua, kenapa nur itu disebut namanya Nur Muhammad? Karena nur itu tempat memandang nyatanya wujud Allah. Nur ini tempat memandang wujud Tuhan, maka disebut namanya Nur Muhammad. Nah, jadi disebut Nur Muhammad karena nur itu tempat memandang akan wujudnya Allah. Mana yang Nur Muhammad itu? Nur Muhammad itu yang mana Ibu?